DKV. Apa kalian tahu apa itu DKV? Maksudnya SMK DKV. Yap, bagi yang belum tahu, SMK sekarang ada jurusan DKV. Ya, sebenarnya DKV itu dulu namanya multimedia. Cuman karena kurikulum baru, yang kurikulum merdeka itu loh, akhirnya namanya diganti jadi DKV. Nah, di kurikulum baru, kurikulum merdeka, ada berbagai perubahan istilah dan praktiknya yang berbeda dengan kurikulum 2013 yang kemarin. Khususnya kurikulum merdeka di SMK lebih mengeksplorasi kemampuan siswa dengan memperbanyak proyek yang pada gilirannya menjadikan siswa lebih mandiri. Ya, lebih mandiri. Tugas everyday, evertime. Tugas satu sebelum selesai, datang tugas baru. Setiap pertemuan pasti ada tugas. Bagi kalian yang mau masuk jurusan DKV, mending siap-siap tepat deh, soalnya tiap hari lu bakal lihat kertas dan pensil. Ketika jurusan lain prakteknya ada yang pakai komputer, ada yang pakai kamera, ada yang pakai kayak listrik gitu loh. Dan lain-lain, kita prakteknya pakai kertas dan pensil. Jurusan lain udah pakai seragam praktek, udah praktek keluar kelas lah. Kita prakteknya pakai seragam biasa yang cuman di dalam kelas. Lu bakal sering revisi sampai enek, tahu nggak? Kalau nggak jago ya. Kalau gue mam langsung diterima dong, karena dalam percobaan pertama pokoknya lu bakal sering gambar sampai enak sendiri lihat gambar lu. Kalau aku nggak, aku kan jago, jadi baru pertama kali coba langsung dinilai sama gurunya, nggak ada revisi nggak kayak yang lainnya. Oh, dia dong, aku ini kan hebat. Sebenarnya nggak tahu sih ntar pas dah kelas 11 atau 12 prakteknya gimana. Soalnya aslinya gua tuh juga baru kelas 10 gitu loh. Jadi masih baru juga di jurusan DKV dan sama-sama lumayan awam lah. But tentu beda. Setidaknya aku kan udah ngerasain berapa bulan gitu loh di jurusan DKV. Jadi ya tahu dikit lah ya. Dan kalau gitu kenapa aku bikin video tentang peluang kerja jurusan DKV ini? Ya sebenarnya ini video tugas mapel P5 yang dikasih Bu Vina. Jadi halo Bu Vina ya, jadi ya walau nggak tahu-tahu amat, jadi gaskan lah ya. Betul topik. Istilah multimedia dihapus, tapi sebenarnya materi ajarnya dapat ditemui pada jurusan konsentrasi keahlian hasil konversi. Keahlian hasil konversi. Nah, misalnya bisa dipelajari di konsentrasi keahlian desain komunikasi visual, animasi, produksi dan siaran televisi, produksi film, dan atau di pengembangan video game. DKV sekarang tuh paling fokus cuman belajar desain lah. Kalau yang lainnya kurang tahu, tapi kayaknya belajar walau nggak terlalu difokuskan. Jadi DKV merupakan cabang ilmu desain yang mempelajari komunikasi dan ungkapan kreatif. Siswa akan difokuskan pada penguasaan software desain seperti CorelDRAW, Adobe Illustrator. Bentar, aku nafas dulu. Penguasaan software desain seperti CorelDRAW, Adobe Photoshop, dan lain-lain. Oh ya, by the way, di DKV kompetensi yang dipelajari itu kurang lebih kayak desain grafis percetakan, animasi 2D dan 3D, teknik pengolahan audio dan video, desain media interaktif, dasar-dasar seni rupa, gambar, desain publikasi, komputer grafis, fotografi, videografi. Ya, mungkin bakal ada yang tanya kalau masuk DKV itu kudu bisa gambar nggak? Walau yap, harus bisa gambar. Ingat, bisa gambar, bukan jago gambar. Minimal ya kamu bisa bikin lingkaran pakai pensil kan? Ya udah. Semuanya bisa dipelajari secara perlahan-lahan. Tapi aku mau ngingetin kalau masuk jurusan DKV mending dari hati dan keinginan kalian sendiri-sendiri. Soalnya kalau dipaksa nanti kalian bakal nggak betah gitu loh. Dan juga usahakan udah riset soal jurusan ini. Jangan sampai salah jurusan kayak aku dan sebagian besar teman sekelasku dan angkatan jurusanku.
Asli, kalau kalian tahu ya, dari riset kecil-kecilan yang aku lakukan, banyak juga ya orang yang kalau masuk jurusan itu ngawur milihnya. Ada yang cap cip cup lah, karena logonya keren lah, karena insting lah, ngasal lah, dan mereka pun menyesal lalu salah jurusan. So sad. Aku sendiri hasilnya pengen masuk animasi, cuman karena salah paham akhirnya nyasar ke DKV. Ya, untunglah setidaknya animasi dan DKV nggak beda jauh amat lah ya. Cuman ya nyes aja gitu loh. Kalian lihat bakat minat, apalagi lihat bakat minat aku tuh lebih condong ke sana, dan denger anak-anak animasi di sekolahku dapat tempat belajar tersendiri yang difasilitasi dengan komputer yang bagus dan plus kursi gaming gitu loh. Kursi gaming lo, kayak bayangkan kursi gaming, anjir, iri nggak tuh? Tapi apa boleh buat, nasi udah jadi bubur gitu. Ya udah, aku cuma bisa lu ya, tapi aku nggak bakal nyerah sih. Bismillah, ntar pas kuliah pengen ambil jurusan animasi. Oh ya, lo kok jadi ngalor ngidul ya. Oke, kembali ke topik utama, maaf jadi kemana-mana. Jadi apa saja peluang kerja di jurusan SMK DKV ini? Langsung kita bahas. 1. Graphic designer. Jadi desainer grafis atau graphic designer itu merupakan pekerjaan yang menghasilkan desain ilustrasi, tipografi, fotografi, ataupun graphic motion buat keperluan penerbitan media cetak serta elektronik. 2. Videographer. Videographer adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk merekam atau membuat produksi video. Ya pasti tahu lah soal ini, yang video-video itu loh. Terus 3. Fotografer. Fotografer adalah profesi yang bertugas untuk mengambil foto atau gambar baik menggunakan kamera digital atau kamera film. Seorang fotografer biasanya berbakat dalam merekam peristiwa dan menceritakan kisah dari gambar yang diambil. Fotografer dapat memotret orang, tempat, peristiwa maupun objek. Ya tahulah yang tugasnya cekrek-cekrek gitu loh. 4. Freelancer. Nah, lu bisa jadi freelancer juga atau pekerja lepas yang bisa kerja jadi apa aja sesuai pesanan dan bidang yang lu geluti. 5. Animator. Salah satu pekerjaan impianku. Asli. Jadi sebenarnya di DKV kalau lu mau jadi animator juga bisa sih, cuman ya sebenarnya pembelajarannya gak terlalu fokus ke animasi. Jadi bagi kalian yang kayak aku pengen jadi animator, mungkin lebih baik pilih jurusan sebelah deh alias animasi. Tapi kalau mau bisa banyak hal ya boleh aja masuk DKV. Masih bisa kok. 6. Komikus. You know webtoon atau manga? Yes, lu bisa jadi seorang pembuat komik alias komikus di DKV. Karena di DKV lu bakal belajar soal menggambar dan komposisi warna, jadi bakal membantu banget. Oke, 7. Ilustrator. Alasannya karena sama seperti komikus, di sini lu bakal belajar soal dasar-dasar seni rupa. Jadi ya ilmunya bakal kepake banget kalau lu mau jadi seorang ilustrator. Ilustrator ya, apa tuh anjir, gagap cuy. Oke, 8. Periklanan. Di DKV lu bakal diajarin cara membranding sesuatu, baik barang ataupun jasa. Jadi bakal bisa banget kalau lu ntar kerja di bidang periklanan. 9. Dan lain-lain. Asli masih banyak bro hasilnya, cuman ntar nih video kepanjangan dan gue capek ngeditnya, jadi ya udahlah ya. Oke, sekian video dari aku. Gimana? Membantu nggak? Aduh ya Allah, gagap terus loh. Oke, sekian video dari aku. Gimana, membantu nggak? Semoga membantu memberikan kalian pencerahan ya. Aduh, pencerahan nggak tuh? Dan ingat, hati-hati salah jurusan bro. Dan maaf kalau ada yang salah atau kurang, soalnya aku sendiri juga baru kelas 10 di kafe dan belum tahu banyak soal jurusan ini. Sayonara, adios.